Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana melaksanakan pelepasan calon wisudawan periode ke-158. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Widya Sabha Mandala Fakultas Ilmu Budaya UNUD Denpasar. Pelepasan calon wisudawan periode ke-158 melepas sebanyak 43 calon wisudawan dengan rincian S3 Linguistik 1 orang, S3 Kajian Budaya 1 orang, S2 Linguistik 1 orang, S2 Kajian Budaya 1 orang, Sastra Indonesia 9 orang, Sastra Inggris 9 orang, Arkeologi 1 orang, Ilmu Sejarah 6 orang, Antropologi Budaya 7 orang, dan Sastra Jepang 7 orang. Dekan FIB UNUD, Inyoman Arya Wibawa, dalam sambutannya mengatakan, metafora digunakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ketika meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kampus merupakan kolam renang yang sangat nyaman bagi mahasiswa dan tentu memiliki tantangan bagi mahasiswa itu sendiri. Ketika di wisuda nanti barulah lulusan berenang di kolam yang sesungguhnya di mana tantangan dan persoalan yang datang tidak bisa dihadapi hanya dengan semua mata kuliah yang dipelajari di bangku kuliah. Ada tantangan-tantangan yang membutuhkan lebih dari kemampuan kognitif, yakni kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Ini yang menjadi dasar kebijakan memberlakukan kegiatan MBKM. Mahasiswa dibekali kompetensi tambahan dari semester 5 sampai 7, di samping kompetensi dasar yang menjadi ciri keilmuan di prodi masing-masing di semester 1 sampai 4. Nyoman Arya Wibawa mengharapkan lulusan FIB UNUD yang akan masuki dunia kerja tentu mengharapkan daya serap di pasar kerja menjadi tinggi. Perlu diketahui Fakultas Ilmu Budaya memiliki capaian kinerja yang harus dicapai. Hari ini Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana menyelenggarakan acara pelepasan calon wisudawan wisudawati yang ke-158. Melepas 43 calon wisudawan wisudawati. Calon wisudawan wisudawati yang dilepas hari ini itu berasal dari 10 program studi. Ada 2 program studi yang tidak melepas mahasiswa kali ini, yaitu program studi Sastra Jawa Kuna dan program studi Sastra Bali. 10 program studi yang lainnya masing-masing melepas calon wisudawan dan wisudawati. Harapan kami nanti lulusan kami, calon wisudawan ini akan memasuki dunia kerja. Tentu harapan kami adalah daya serap mereka di pasar kerja menjadi tinggi. Perlu diketahui bahwa Fakultas Ilmu Budaya memiliki capaian kinerja yang harus dicapai, yaitu bagaimana lulusan kita terserap dalam dunia kerja. Lulusan terbaik S1 program studi Arkeologi diperoleh Si Gede Bandem Kamandalu dengan IPK 3,95, predikatnya dengan pujian. S2 Prodi Magister Kajian Budaya diperoleh Evansia Letilein dengan IPK 3,31, predikatnya sangat memuaskan. S3 Prodi S3 Ilmu Linguistik diperoleh Dr. Ahyati Kurnia Maja Niswariana MPD dengan IPK 3,86, predikatnya sangat memuaskan. Saputra Bali TV.